Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Korun, ketika harta menjadi jalan kebinasaan. Pada masa kenabian Nabi Musa, hiduplah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel bernama Korun. Ia bukan orang asing di tengah kaumnya. Ia tumbuh bersama mereka, mengenal ajaran Taurat, dan memahami dakwah Nabi Musa. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Korun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Namun kedekatan nasab itu tidak menjamin keselamatan hatinya. Allah menganugerahkan kepada Korun kekayaan yang sangat besar, melampaui kebanyakan manusia pada zamannya. Para ahli tafsir menggambarkan betapa melimpah hartanya, gudang-gudang penyimpanan penuh dengan emas dan perak, harta perniagaan yang tersebar di berbagai negeri, serta peti-peti kekayaan yang kuncinya saja harus dipikul oleh banyak lelaki yang kuat. Kekayaan itu bukan sekadar cukup, tetapi berlimpah tanpa batas. Menurut penjelasan para mufasir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kekayaan Korun sejatinya adalah ujian dari Allah. Namun Korun gagal memahami hakikat nikmat tersebut. Harta yang semestinya mendekatkannya kepada Allah justru menumbuhkan kesombongan di dalam hatinya. Hari demi hari, Korun semakin tenggelam dalam kemewahan. Ia membangun istana megah, mengenakan pakaian yang indah, dan memamerkan kekayaannya di hadapan manusia. Setiap kali ia keluar, orang-orang memandangnya dengan takjub. Perhiasan yang dikenakannya berkilauan diterpa cahaya matahari. Kendaraan dan para pengikutnya mengiringi langkahnya, menambah kesan kemuliaan duniawi. Sebagian orang yang lemah imannya memandang kehidupan Korun dengan penuh iri. Mereka berkata dalam hati, betapa beruntungnya Korun. Andai saja kita memiliki harta seperti yang ia miliki. Sungguh ia memiliki bagian yang besar dari kenikmatan dunia. Namun di tengah kekaguman manusia, orang-orang berilmu mengingatkan dengan penuh kebijaksanaan. Mereka berkata, celakalah kalian. Pahala dari Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Harta bukan ukuran kemuliaan. Dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal selamanya. Kaum yang saleh juga menasihati Korun secara langsung. Mereka berkata dengan lembut namun tegas. Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Carilah dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Nasihat itu adalah seruan agar Korun bersyukur, menggunakan hartanya untuk kebaikan, membantu kaum miskin, serta tidak menjadikan kekayaan sebagai sumber kesombongan. Tetapi hati Korun telah tertutup oleh cinta dunia. Dengan penuh keangkuhan ia menjawab, sesungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Menurut penafsiran para ulama, ucapan ini menunjukkan puncak kesombongan Korun. Ia menisbatkan nikmat kepada dirinya sendiri. Ia merasa kekayaannya murni hasil kecerdasan, usaha, dan kemampuannya, bukan karunia Allah. Ia lupa bahwa Allah lah yang memberi kemampuan untuk bekerja, kesempatan untuk memperoleh keuntungan, dan jalan untuk mengumpulkan harta. Kesombongan semacam ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Ia menutup pintu syukur dan membuka pintu kebinasaan. Korun tidak hanya kufur nikmat, tetapi juga membanggakan diri di hadapan manusia. Allah kemudian mengingatkannya melalui sejarah umat-umat terdahulu, betapa banyak generasi sebelum Korun yang lebih kuat dan lebih kaya telah dibinasakan. Kekayaan tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Tetapi Korun tidak mengambil pelajaran. Hingga tibalah saat ketika Korun keluar menemui kaumnya dengan kemegahan yang luar biasa. Ia tampil dengan pakaian terbaik, perhiasan berkilauan, serta iring-iringan yang menunjukkan kemewahan tiada taraf. Pemandangan itu mengguncang hati manusia. Orang-orang yang mencintai dunia berkata dengan penuh kekaguman, "Wahai, seandainya kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sungguh ia benar-benar memiliki keberuntungan yang besar." Namun orang-orang berilmu kembali berkata, celakalah kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Peristiwa itu menjadi pembeda antara hati yang terpikat dunia dan hati yang terpaut akhirat. Tak lama kemudian, azab Allah yang dahsyat pun datang. Tanpa diduga, bumi yang kokoh tiba-tiba terbelah di bawah kaki Korun. Tanah yang selama ini dipijaknya dengan sombong berubah menjadi perangkap kebinasaan. Perlahan namun pasti, Korun beserta istana dan seluruh hartanya ditelan bumi. Tidak ada yang mampu menolongnya.
Tidak ada pasukan yang dapat menyelamatkannya. Tidak ada kekayaan yang dapat menebusnya. Ia tenggelam bersama kesombongannya. Menurut para mufasir, peristiwa ini terjadi sangat cepat dan menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Orang-orang yang sebelumnya iri kepada kekayaannya mendadak diliputi ketakutan. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, "Sungguh benar, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya Dia telah membenamkan kita pula." Sungguh orang-orang kafir itu tidak beruntung. Barulah mereka sadar bahwa kekayaan bukan tanda kemuliaan, dan kemiskinan bukan tanda kehinaan. Semua adalah ujian dari Allah. Kisah Qorun menjadi pelajaran sepanjang zaman tentang bahaya kesombongan dan kufur nikmat. Harta yang melimpah tidak salah, tetapi hati yang sombonglah yang menjerumuskan pemiliknya ke dalam kebinasaan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kehancuran Qorun bukan semata karena kekayaannya, tetapi karena sikapnya terhadap kekayaan itu. Ia sombong, menolak nasihat, enggan bersyukur, serta merasa tidak membutuhkan Allah. Dari kisah ini, manusia diajarkan bahwa nikmat harus disertai syukur, kekayaan harus diiringi tawadu, dan keberhasilan harus diakui sebagai karunia Allah. Qorun telah memilih jalan kesombongan, maka Allah menjadikannya pelajaran bagi generasi setelahnya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran agar manusia memahami bahwa dunia hanyalah titipan sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang sombong akan merasakan akibatnya. Demikianlah akhir kisah Qorun, seorang yang dikaruniai harta melimpah, namun binasa karena hatinya dipenuhi kesombongan.